Selamat datang Sobat PSG. Ya, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Lutfian Iriana sebagai host dari program kita Mindset. Ya, dimana kita akan menggali pola pikir dari seorang pengusaha, pimpinan perusahaan, CEO, tokoh masyarakat. Nah, di situ nanti kita akan ambil ngobrol-ngobrolnya sebagai inspirasi kita sehari-hari. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Hari ini kita kedatangan tamu, narasumber, teman saya juga nih kebetulan nih, masih muda banget. Tapi bisnisnya, aduh, macem-macem banget lah. Ini kita bisa banyak belajar banget nih dari bintang tamu kita hari ini. Namanya Mas Adriansyah Akbar. Adriansyah Akbar, Direktur Utama PT Indonusa Jasa Pratama. Beliau merupakan lulusan dalam bidang ekonomi dari salah satu perguruan tinggi di Amerika Serikat, Indiana University Bloomington. Sejak 2010, beliau aktif dalam menjadi promotor dan penyelenggara event olahraga Indonesia. Salah satunya adalah event golf Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023, di mana event golf tersebut memiliki 30 series dan bekerja hampir 1 tahun dalam penyelenggaraannya. Kita hadirkan sekarang di sini Mas Adriansyah Akbar, kita ngobrol-ngobrol. Apa kabar Mas? Kabar baik. Alhamdulillah. Mas ini masih muda banget nih Mas ya. Oke, banyak banget yang mau kita gali nih hari ini tentang apa aja yang Mas Adriansyah lakukan gitu ya. Nah, pertanyaan pertama yang paling basic. Mas lulusan dari universitas dengan backgroundnya ekonomi. Betul. Tapi kenapa sih justru bidangnya ini kepromotoran dan event olahraga? Boleh diceritain nggak Mas? Jadi kalau dicerita singkatnya, olahraga itu kan bisa dibilang suatu industri juga. Oke. Nah, karena kebetulan saya di bidangnya ekonomi, terus juga saya memiliki hobi juga. Nah makanya salah satunya terjadilah ini Indonusa Pratama ini sebagai promotor. Oke. Gitu. Oke. Yang menarik dari sebidang kepromotoran dan event olahraga ini hubungannya sama ekonomi kan mungkin banyak yang bilang bahwa ada bisnisnya di dalam sebuah olahraga. Betul sekali. Nah, hal tersebut merefleksikan apa sih Mas dari yang selama ini Mas lakukan? Jadi contoh kecilnya aja, kalau kita mau melakukan suatu kegiatan olahraga, mungkin kita coba spesifiknya di sini golf. Ya. Orang akan melakukan traveling di situ. Dia akan pergi ke tujuan di mana itu lapangan golfnya bisa di luar kota, tidak hanya di dalam kota ataupun di luar pulau. Pastinya kan akan ada konsumsi untuk bensinnya, ataupun dia naik pesawat, ataupun kalau dia jauh dia akan mengkonsumsi hotel, baik makanan dan lain-lainnya. Gitu. Jadi disitulah perputaran ekonominya terjadi. Dari situ saya melihat, wah ternyata memang bisnis usaha promotor itu sangat penting gitu, menjadi untuk produk salah satu pergerakan perekonomian juga gitu saya lihat. Jadi tidak hanya dari segi olahraganya, yang ada tiketingnya gitu, tapi juga mungkin kalau orang mau datang ke sebuah venue, apalagi dari jauh, ada akomodasi hotelnya juga, butuh transportasinya juga. Nah itu salah satu yang menjadi tolak ukur sisi ekonomi dari sebuah event olahraga ya Mas? Iya, lebih tepatnya begitu, kurang lebih. Dari situ kira-kira Mas Adriansyah ini berpikiran nggak kalau misalnya kemampuan apa sih Mas yang mencukupi untuk seorang promotor ataupun perusahaan promotor atau event olahraga ini untuk bisa membuat olahraga ini menjadi sebuah sumber ekonomi yang baik, tuh kemampuannya kira-kira atau perusahaan itu mesti mencakupi hal apa aja sih Mas? Oke, mungkin pertama-tama kita harus lihat terlebih dahulu industrinya. Kalau dari industrinya itu sendiri memang macam-macam. Ada industri yang sudah jadi, ada industri yang masih dalam tahap
pembangunan, pembesaran. Kalau saya bisa bilang mungkin olahraga yang industrinya sangat maju adalah sepak bola, karena di mana di situ peminatnya paling besar, paling banyak, dan juga venue-nya banyak disediakan oleh langsung pemerintah tuh banyak sekali gitu. Sampai kan kemarin kita mau bikin U19 gitu kan, dan yang mungkin nanti sekarang jadinya U17. U17 gitu. betul. Nah, jadi apa yang dibutuhkan pastinya ini kerjanya banyak, karena kita harus dari memperhatikan segi eventnya itu sendiri, promosi untuk marketingnya, dan juga kalau olahraga tertentu bagaimana kita menjualkan untuk si tiketingnya itu juga gitu. Dan pastinya kita harus bisa melibatkan ekosistem sekitar masyarakat yang ada. Jadi kebutuhannya itu harus ada di manajemennya juga, lebih tepatnya. Kaitannya berarti kan erat sama pihak-pihak selain dari sisi promotor juga Mas ya? Infrastruktur, tadi juga disampaikan. Kira-kira menurut Mas Adriansyah, sejauh ini kita di Indonesia sudah cukup mendukung nggak sih Mas buat event-event olahraga ini bisa berjalan dengan baik? Infrastruktur yang ada sebenarnya sudah sangat mendukung. Dimana kalau kita ngelihat beberapa tahun kebelakangan ini pemerintah bikin jalan tol baru, terutama di Pulau Jawa, Terus juga airport sudah dikembangkan, gitu ya. Terus juga banyak destinasi-destinasi wisata, spot yang sebelumnya mungkin belum terekspos jadi lebih terlihat gitu. Contoh salah satunya yang mungkin pemerintah sudah melakukan investasi besar itu di Mandalika. Nah, itu kan pemerintah punya kawasan area yang luas sekali. Mereka menginvestasikan sirkuit, gitu kan, yang dimana efek dominonya ternyata satu dunia ini jadi tahu, oh Indonesia tuh punya sirkuit sebagus itu ya. Taraf internasional ya. Taraf internasional ya, eventnya juga keren banget, WSBK dan MotoGP gitu. Dari situ juga mengundang kan, selain kalau kita nonton balapan di sini, apa sih yang bisa kita lihat gitu. Dan oh tidak hanya Bali ya, ternyata pantai di Lombok juga bagus, hotel di sana juga bagus-bagus gitu. Jadi luar biasa sekali lah kalau saya bilang support dari pemerintah beberapa tahun belakangan ini gitu, dari sisi infrastrukturnya terutama. Kalau dari sisi kita sebagai penikmat atau sebagai yang mengkonsumsi event olahraga, sejauh ini sudah terpatri nggak sih sama mereka bahwa olahraga ini nggak bisa nih kalau hanya gratisan, kalau hanya maunya ditonton secara gratis, datang gratis gitu. Mas ada pendapat nggak? Kira-kira apakah sebenarnya Indonesia ini sudah cukup siap dengan pemikiran bahwa olahraga ini juga salah satu hal yang memutar roda bisnis, jadi nggak hanya untuk gratisan doang kayak gitu. Kira-kira pendapat Mas tentang pemikiran yang masih banyak terjadi di konsumen kita itu gimana? Mungkin kita harus lihat dari tingkat level ekonomiannya, ekonominya masyarakat kita sendiri. Kalau dibilang mau gratisan, sebenarnya kayak tadi saya bilang, sepak bola semua kalangan menonton kok, dan mereka sebenarnya willing untuk mengeluarkan uang untuk beli tiket untuk itu sendiri gitu. Cuman kan memang kalau untuk saya tadi contohnya Mandalika, mungkin tidak semua orang bisa spend atau mengeluarkan uang untuk ke sana, karena kan kalau sepak bola kita nontonnya stadion yang di dekat-dekat aja gitu kan, mungkin kendaraannya cukup dengan motor atau transportasi umum, tapi kalau yang jauh kan dia harus keluar biaya seperti pesawat ataupun hotel, jadi ya itu kurang affordable mungkin untuk beberapa segmen ekonomi, tingkat masyarakat ekonominya gitu. Gitu. Jadi balik ke jenis olahraga itu sendiri sebenarnya, kalau saya lihat. Nah, kalau tadi sempat di awal saya bilang bahwa Mas Adriansyah ini kuliah di luar negeri, di Amerika. Nah, kira-kira waktu di Amerika itu yang sering, event olahraga yang sering ditonton sama Mas Adriansyah tuh kesukaannya apa? Atau yang nge-hype tuh sebenarnya kalau di luar tuh apa sih Mas? Kebetulan karena saya kuliah di US, di Indiana University, Bloomington. Lebih tepatnya.
di sana itu yang sangat hype adalah basket. Basket. Iya, jadi basketnya termasuk top 10 lah untuk college levelnya gitu kan. Yang dimana nanti dari situ dipilih pemain-pemain unggulnya akan terseleksi masuk ke NBA. Gitu. Jadi dan saya merasakan di sana itu memang fasilitasnya lengkap sekali. Karena ada major untuk pembibitan ya. Pembibitannya ada dan juga seperti managerial sportnya juga ada. Gitu. Kita di sana diajarkan bisa belajar kalau kita mau jadi sports manager tuh apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, fasilitasnya juga mendukung. Kebetulan di sekolahnya itu sendiri dia ada tempat buat basketnya, ada buat football kalau di sana. Golfnya, soccer, pokoknya hampir kolam renangnya atletik. Jadi untuk gymnya sana sangat memadai lah gitu. Nah jadi saya lihat di sana saya melihat potensi-potensi sebenarnya yang di Indonesia tuh juga ada potensinya gitu. Karena ekosistemnya mungkin udah lebih baik ya secara infrastruktur. Betul. Gitu, perlu dicontoh ya. Betul, perlu dicontoh. Oke. Nah, kalau boleh tahu kalau di sana kalau nonton basket sama siapa, Mas? Nah, ntar jawabnya di sesi berikutnya ya, teman-teman. Tunggu kami balik lagi di segmen berikutnya. Balik lagi Sobat PSG. Nih kita ada segmen di mana kita ngomongnya lebih santai ya tentang kesehariannya Mas Adriansyah, hobinya apa gitu. Nah tadi di segmen sebelumnya kan sempat saya pancing nih Mas Adriansyah gitu. Kira-kira kalau di Amerika dulu biasanya sering nonton acara-acara olahraga sama siapa Mas? Kalau nonton sih sebenarnya biasanya sama teman-teman gitu kan. Karena kebetulan saya tinggalnya juga nggak jauh dari area kampus. Di situ juga ada dormitory, ada apartemen, kita sebelahan dan ya kalau mahasiswa kan pastinya kalau ada kegiatan ataupun klub pasti kita sering kumpul kan. Jadi ya kita rame-rame nontonnya di sana. Emang pada mahasiswa di sana emang pada suka olahraga yang ada di sana semua ya? Kalau saya dulu melihat di sana itu olahraga itu disebutnya recreational sport. Rekreasional tempat rekreasi lah. Karena memang di situ mungkin kampung jadi nggak ada apa-apa. Jadi kegiatannya emang ya olahraga aja gitu. Kampungnya di Amerika beda nih Mas sama kampungnya di sana, kampungnya masih kayak kota deh. Jadi emang pilihannya emang beberapa termasuk si olahraga itu ya. Iya, olahraga itu merupakan bagian dari rekreasi. Jadi di mana di Sabtu Minggu ada waktu luang ya kalau di Jakarta kita rekreasi ke mall, kalau di sana rekreasinya ya olahraga mungkin. Gitu. Nah hobinya selain olahraga katanya Mas Adriansyah nih seneng main motor-motoran. Benar Mas? Yang kayak apa sih Mas aktif buat motor-motorannya? Kebetulan sih saya seneng kalau orang nyebutnya mungkin naik motor tuh touring kali ya. Touring, gitu. Betul. Sebenarnya sih lebih untuk nikmatin destinasi-destinasi yang ada di Indonesia karena saya merasakan pada saat kita jalan keliling dibandingkan naik mobil, naik motor itu bisa banyak spot yang kita jangkau gitu. Dan dari waktu travelnya juga mungkin lebih santai lah gitu. Kalau mobil kan kayaknya di tol tuh lurus terus. Kalau motor ya kita sambil menikmatin suasananya aja lah gitu kurang lebih. Jadi sebenarnya sambil juga ngelihat ya banyak hal ya selagi motoran gitu ya. Betul. Ada ikut komunitas apa gitu Mas mungkin? Kalau komunitas sih enggak. Kebetulan emang hobi aja sih kalau saya sama teman-teman aja. Gitu. Kalau olahraga yang masih rutin Mas lakukan saat ini? Olahraga sih paling normatifnya itu lebih ke gym aja, paling kayak fitness ataupun berenang itu kalau untuk sehari-hari. Anak-anak udah mulai didekatkan diri pada dunia olahraga nggak Mas? Sudah sedikit-sedikit, cuman karena memang anak-anak kan nih masih umurnya 4 tahun, 5 tahun, masih di tahap
sebenarnya nih anak saya sukanya apa nih olahraganya. Jadi Iya, ya benar, kita Semuanya dikenalin semuanya ya? dikenalin Iya, dulu lah. benar, Seperti itu. benar, Sampai mungkin benar. nanti ada satu titik, oh ya sukanya ini gitu. Iya, Jadi ya iya. tinggal difokusin ke situ aja. Ini kan waktunya pasti terbatas sekali ya Mas Adriansyah. Selain juga ada di Indonusa Pratama, Jasa Pratama ini sebagai promotor, juga katanya Mas Adriansyah ini punya franchising education kali Mas ya dibilangnya ya. Education. H-Cube, ya benar Mas ya. Betul. Sama apa lagi sih Mas kira-kira Mas yang Mas kerjain nih selama ini, kegiatannya sehari-hari tuh kalau boleh tahu juga Mas? Kebetulan saya bekerjanya di multi industri. Iya. Jadi ya tadi satu udah disebut promotor. Kedua juga saya ada di bagian bisa dibilang pengelolaan hotel ya, hotel management. Akola itu Mas ya? Akola, Betul. Di mana aja tuh hotelnya Mas? Kita ada di tiga hotel. Ya. Ada di 2 kota, Ya. 1 di Bandung, 2 di Jogja. Oke. Gitu. Kalau yang edukasi yang H-Scope itu Kalau sejauh untuk apa, Mas? yang edukasi ini unit baru, kebetulan lokasinya ada di Jakarta. Ya. Kita fokusnya dengan bisa dibilang Early Child Education Program atau ECEP. Ya. Isinya itu lebih untuk anak umur 1 tahun sampai 5 tahun lah, sampai TK. Oke. Nah, berarti kalau bisa dibilang sebenarnya Mas berpikiran juga untuk bagaimana semua apa yang dijalankan sama Mas Adriansyah ini bisa berhubungan secara ekonomis juga ya. Betul. Olahraga venue-nya ada, lalu di situ Yeah. ada hotelnya juga. Betul. Ya, yang belum sebenarnya transportasinya nih Mas sebenarnya nih buat tunjang ke sana. Ada kepikiran nggak Mas? Ya mungkin nanti kita lihat lah ke depannya potensinya untuk transportasi. Oke. Iya. Istri sendiri kesibukannya sama-sama Mas Adriansyah? Kalau istri kebetulan dia ikut bantu di proyek yang sekolahan ini. Kita buka franchise, Oke. tapi backgroundnya juga dia di perbankan Oke. gitu. Sebelumnya dia kerja di Citibank. Oke. Kalau untuk istri, ya. Berarti emang satu mindset lah ya dalam pola pikir dan segala macamnya. Kurang lebih. Backgroundnya sama-sama dari keuangan Iya. gitu ya. Kira-kira kalau misalnya selain motoran, terus olahraga, ada hal lagi ya Mas yang sebenarnya oh ini masih gue ngerasa kayak gue banget gitu yang sehari-hari masih dilakukan. Ya paling kalau ditanya senengnya apa, traveling juga. Nah, Saya boleh tuh senang- Mas, boleh cerita sedikit. Saya senang traveling Iya. juga sebenarnya. Iya. Cuman traveling tuh kan ada 2 ya. Ada yang adventure yang pergi ke tempatnya mungkin kayak naik gunung atau pergi ke spot-spot baru lah di Indonesia kan banyak sekali gitu. Atau yang memang sifatnya lebih ke leisure aja. Kita jalan-jalan ngelihat kota atau negara yang pantai. kita belum pernah Iya. kunjungin sebelumnya gitu ya. Yang dimana di situ kan sebenarnya saya menikmati proses pembelajaran, kita mengenal dengan orang lokalnya, budayanya, makanannya, Ya, betul, gitu. betul. Ya paling itu sih salah satunya. Tadi kan ada 2 ya, saya potong dulu sedikit. Tadi ada 2. Yang kira-kira yang paling, kalau yang sama keluarga tuh yang mana? Dan udah yang paling menakjubkan tuh yang mana tuh Mas? Kalau yang adventure sih Adventure. karena anak-anak masih kecil, Iya. kayaknya belum. Yang adventure tuh Mas kemana tuh? Lebih ke contoh aja ya, dulu sebelum Labuan Bajo rame gitu kan, saya pernah pergi ke sana kebetulan gitu juga sama teman-teman. Terus ya saya ngelihat gitu Indonesia bagian timur itu sangat apa ya, Potensinya banyak ya Mas. eksotik. Saya bisa bilang eksotik gitu. Ya cuman kan kalau di sana dulu mungkin hotelnya belum sebanyak sekarang, airportnya juga masih kecil, nggak ada direct flight, kita harus transit dulu di Bali gitu. Terus tidurnya juga di kapal, nggak tidur di hotel. Jadi ya dulu sih saya lumayan banyak pergi-pergi seperti itu. Jadi sebenarnya pergi-perginya Mas itu juga kayaknya nyari peluang ya. Wow, di sini bagus nih, ada hotel nih, biar ekonominya maju buat bisnis saya nih. Sambil lah. ya. Salah satunya juga saya pernah jadi ada area namanya Wakatobi, pernah dengar Ya. Tahu kan? Wakatobi Nah, saya pernah tidur di satu kepulauan di sana, pulaunya kecil sekali, jauh dari mana-mana, tapi ternyata isinya itu bisa sampai 100 orang, 100 tamu, dan itu dari Eropa semua. Yang saya bingung, mungkin
saya kebetulan sama keluarga waktu itu, mungkin saya sama keluarga saya satu-satunya orang di Indonesia yang di sana, sisanya tamunya dari Eropa gitu. Jadi ternyata ada ya tempat jauh, terpencil, menuju ke situnya sangat sulit, tapi orang dari luar negeri tuh rame-rame untuk datang ke sana. Di situ saya kayak, wah ternyata memang Indonesia tuh bagus sekali potensinya, luar biasa. Malah yang ngelihat om-om bule itu, keluarganya itu ya, malah kita mah pikirnya malah ke Jepang, ke Singapura, terbalik ya. Iya, potensi-potensi masih bisa kita gali ya Mas. Luar biasa sekali. Nah, di segmen berikutnya kita akan lebih dalam, kita ngomongin soal industri kepromotoran dan bisnis-bisnisnya Mas Andriansyah. Kita ngomong dari sisi yang mungkin akan membuat argumentasi, kita gali argumentasi Mas Andriansyah untuk hal tersebut supaya kita makin dapat inspirasi dari Mas Andriansyah. Oke, sampai ketemu di segmen berikutnya. Kesan-kesannya kerja dengan Pak Adri, baik. Serius tapi santai, karena mungkin beliau masih muda juga, tapi pengalaman bisnisnya sih oke banget. Karena umur kita yang nggak jauh juga, jadi kita masih bisa berteman baik. Kalau kerja profesional, di luar jam kerja kita masih bisa komunikasi, bercanda-bercanda. Terus nggak pernah marah, kalaupun ada salah, dikasih taunya pun masih dengan bahasa yang enak juga. Bisa ngasih arahan yang baik ke bawahannya, ke staffnya. Orangnya juga baik banget, karena setiap dari luar negeri pasti aku dibawain oleh-oleh. Gitu deh kerja sama Pak Adri, seru. Balik lagi di segmen ketiga sekarang, kita akan ngobrolin hal yang lebih sifatnya tajam terhadap industri kepromotoran olahraga sama masih dengan Mas Andriansyah, dan beberapa hal lain terkait dengan apa yang akan diinginkan sama Mas Andriansyah untuk event-event olahraga yang akan digelar oleh Indonesia. Pertanyaan pertama di segmen ini Mas, kira-kira penilaian Mas Andriansyah ini terhadap penyelenggaraan event olahraga yang ada di Indonesia ini sudah seperti apa sih? Penilaian saya sih sudah improve lebih baik ya. Karena yang tadi saya bilang salah satunya pemerintah pun sudah mau berinvestasi untuk di sirkuit yang dimana artinya event-event olahraga internasional hampir semua event gitu ya. Terus juga kalau kita lihat di GBK di Senayan tuh banyak fasilitas olahraga yang baru ataupun diperbarui gitu. Jadi saya lihat supportnya mereka pun sadar gitu, pemerintahan pun sadar kalau event olahraga itu penting karena dengan adanya event itu kita mengundang tamu dari luar juga untuk melihat, untuk datang lebih tepatnya ke Indonesia. Terus juga nanti kan mereka bisa sambil talent scouting gitu, lihat potensi-potensi, oh ternyata pemain bolanya tuh banyak yang berbakat ya, ternyata pemain golfnya juga banyak yang berbakat gitu. Jadi saya rasa sudah cukup improve banyak sih. Iya, kalau kita lihat dibanding mungkin 10 tahun ke belakang ya. Bahwa kalau sekarang kayak di Solo, di Manahan udah lebih lengkap. Betul. Terus di Surabaya juga di Gelora Bung Tomo dan event dan stadium buat basket, bulu tangkis sudah lebih hidup ya. Kira-kira faktornya apa sih Mas yang membuat kita sudah mulai sadar? Apakah karena udah tahu nih ternyata olahraga bisnisnya jalannya kenceng, atau bisa jadi alat-alat lain gitu dari olahraga? Kira-kira apa Mas faktor-faktor terbesarnya Mas? Mungkin salah satu faktornya ya kalau saya lihat atlet-atlet kita itu kan juga menjuarai ya di kelas internasional gitu, kelas dunia. Artinya kan pemerintah sadar kalau wah ternyata memang potensi atlet kita sendiri itu sudah luar biasa sekali. Tapi kenapa kita harus main di negara orang? Kenapa kita nggak jadi tuan rumahnya aja? Gitu. Mungkin salah satunya itu juga. Gitu. Kalau bisa dibilang, apakah prestasi atlet dengan infrastruktur atau penyelenggaraan event itu sebagai ayam dan telur dalam konteks mana sih yang harus duluan gitu? Apakah kesiapannya dulu dari segi eventnya besar dan segala macam baru atletnya muncul, atau atletnya dulu nih Mas? Kira-kira pendapatnya Mas? Oke, kalau pendapat saya mungkin
lebih baiknya persiapan di atletnya dulu. Oke. Gitu. Karena dengan adanya banyaknya atlet, artinya kan nanti ada dorongan Betul, gitu, untuk betul. wah oke, kita perbanyak deh eventnya, Ya. kita perbanyak deh fasilitasnya. Asik. Gitu. Jadi mungkin memang pembibitan atlet ini harus lebih digalakan lagi kali ya. Lebih digalakan lagi juga. Ya saya lihat juga apresiasi pemerintah kepada atlet kita juga sudah luar biasa ya. Diberikan apresiasinya tidak hanya uang saja, tapi ya banyaklah materi-materi lainnya gitu. Jadi saya rasa itu salah satu untuk mendukungnya. Karena core-nya emang dari, kan ibaratnya ya kalau di panggung ini kan atlet ini kan artisnya ya. Jadi kalau artisnya nggak bagus juga, walaupun tempatnya megah juga ini nggak ada menariknya buat kita ya. Iya. Nah, kalau kita boleh benchmarking yang ada di luar lah ya, di luar Indonesia, di luar negeri. Kira-kira ada nggak sih Mas negara atau kepromotoran spesifik gitu ya, yang Mas tahu gitu? Oh kalau di Amerika, kalau di Eropa tuh ada promotor olahraga yang nyelenggarainnya hal-hal begini begitu gitu. Ada yang kita bisa benchmarking nggak sih Mas buat dibawa ke sini? Kalau di luar itu mungkin event olahraganya jauh lebih beragam. Tapi balik lagi mungkin di sini pasarnya sudah ada tapi tidak sebanyak di sana gitu. Jadi kita harus bisa baca potensi peluangnya. Apakah contoh mungkin sport event gitu yang water activity kayak kemarin contoh pemerintah bikin di Toba gitu kan, ada balap speedboat. Betul. Ya saya rasa di Indonesia memang ada peminatnya, tapi apakah sudah banyak atau belum itu yang mungkin kita harus lihat lagi gitu. Dan ya mungkin kalau nggak salah juga water activity itu dulu sempat yang lomba jet ski ya. Jet ski gitu. ya betul ada. Itu kan juga peminatnya juga sudah banyak tuh. Ya. Gitu. Ya saya rasa di luar masih banyak lagi sih yang bisa dikembangkan di sini gitu. Tinggal kita lihat seberapa besar peminatnya gitu. Soalnya kalau misalnya kita berkaca tadi ya, nampaknya kalau untuk olahraga-olahraga yang belum masih favorit, mungkin Mas Adriansa gitu sebagai promotor yang justru lebih berperan aktif untuk mengenalkan ini. Karena kalau hanya lagi bola lagi, terus badminton lagi, itu kan udah terlalu meng-Indonesia lah ibaratnya gitu. Termasuk nanti yang kita akan ngomongin cukup banyak juga tentang golf itu kan ya di sini masih belum sebesar sepak bola dan yang lainnya ya. Betul. Gitu. Nah kira-kira kalau kita ngomongin hal kesana juga, kalau dari si Indonesia ini atau Mas Adriansyah sendiri menganggap yang paling seksi dalam sport event ini apa sih yang potensinya gede di Indonesia? Sangat banyak saya bilang, tapi golf merupakan salah satu event yang paling seksi. Kenapa? Karena kita punya banyak venue yang bagus, kita juga punya banyak pemain yang bagus pastinya gitu ya. Dan alamnya itu di Indonesia tidak ada di negara-negara lain gitu, yang udaranya tropis, tapi juga mungkin ada iklim dinginnya juga di lokasi tertentu gitu. Terus juga spotnya itu contoh kayak seperti kalau di Bali kan itu juga spot untuk wisata, tidak hanya untuk olahraga saja. Jadi event golf tuh sangat menarik buat saya gitu. Banyak peminatnya berarti Mas ya, dari segi pemainnya ataupun kita-kitanya yang sebagai penikmatnya. Oh iya, sangat banyak. Contoh kecilnya aja kalau kita di kota besar gitu ya, seperti di Jakarta, kayaknya kalau driving range saya lihat nggak pernah sepi. Iya benar, gitu teman-teman ya. saya juga banyak. Tapi cuma mukul yang jauhnya doang. Kayak dia main ke lapangannya kapan gitu. Tapi itu juga jadi satu entry point ya. Kayaknya buat olahraga golf ya. Betul. Gitu. Dan berkembang juga belakangan ini saya lihat udah ada yang indoor ya. Betul. Iya, betul. Driving range-nya yang indoor betul, gitu. Jadi saya lihat sangat menarik ya, sangat seksi gitu. Kayaknya Mas Adriansyah cocok deh buat gantiin Mas Menteri. Kan muda juga ya, Mas Dito ya gitu. Kalau sekarang masih Mas Direktur dulu nih ya. Nanti kalau udah banyak pengalamannya boleh lah gitu Mas gitu mencoba biar supaya event sport kita juga makin mendunia lah ya gitu kira-kira. Oke, di segmen berikutnya kita akan banyak ngomongin soal apa yang lagi dilakukan oleh Indonesia, terutama dari segi olahraga golf gitu. Ada apaan aja selama yang dilakukan sama Indonesia, ada 30 series yang dilakukan untuk golf tersebut. Nanti kita akan banyak ngomongin detailnya di segmen terakhir ya, di segmen keempat gitu. Tungguin ya.
Kita balik di segmen terakhir ini. Kita akan ngomongin banyak terkait dengan Indonusa Jasa Pratama ini menyelenggarakan event Indonesian Tourism Golf Pro Series 2023. Ada yang menarik nih sebenarnya, tidak hanya golf doang yang diomongin atau yang diselenggarakan sama Mas Adriansyah, dan ada hal-hal yang juga yang mau kita coba gali ya. Oke. Pertanyaan pertama dari segmen terakhir kita ini, bagaimana awal mula Indonusa Jasa Pratama ini dipercayai menjadi promotor penyelenggaraan event olahraga, Mas? Oke, kebetulan kami kenal dengan asosiasinya juga, yang dimana kita berdiskusi pada satu kesimpulan bahwa olahraga golf ini membutuhkan event yang banyak. Kenapa? Dengan banyaknya event itu akan terjadi kompetisi yang banyak, yang dimana jiwa kompetitif para pemain itu akan lebih terbangun lagi. Jadi sebenarnya semangatnya itu untuk memajukan dunia golf secara nasional gitu. Makanya kita fokus dengan pemain pro-nya terlebih dahulu gitu ya. Nanti kalau pemain pro ini sudah ikut banyak event pertandingan, jadi yang di bawah amaturnya pun kan akan jadi, wah ternyata kalau di pro itu bisa sampai ada 30 pertandingan ya dalam satu tahun. Dia terpicu untuk buat jadi naik kelas. Setiap seriesnya itu ya, berarti setiap kotanya itu ya. Iya. Nah yang saat ini ada itu kan 30 series hampir selama 1 tahun ya. Betul. Gitu. Kira-kira kota-kota ataupun tujuannya kan katanya tidak hanya, makanya namanya Indonesian Tourism ya. Iya. Gitu. Berarti selain golf ini apalagi Mas yang coba digali dari event olahraga ini? Kalau selain golf, kebetulan mungkin kedepannya akan ada event otomotif juga yang mau kita selenggarakan. Tapi kalau yang satu ini mungkin bisa dibilang temanya internasional gitu, nasional dan internasional. Jadi ada pembalap dari luar dan juga pembalap lokal yang akan bertanding di sini di Indonesia. Gitu. Mobil apa motor Mas itu? Lebih tepatnya motor. Motornya itu karena saya melihat belum banyak yang melakukan event motor, kita menyebutnya motor apa ya, motor enduro, motor trail gitu. I see, ya. Kita kemarin sempat melakukan uji coba, kita undang CEO event organizer ini dari Austria. Dia datang ke Indonesia, dia lihat event yang kita buat, dia sangat tertarik, dia melihat potensi pasarnya juga. Jadi kurang lebih kalau event ini berhasil dijalankan di tahun depan, mungkin bisa ada 10 merek pabrikan dunia yang akan datang ke Indonesia untuk bertanding. Jadi sangat menarik, ya. Wow. Potensinya buat motor trail ini cukup besar ya Mas di Indonesia? Sangat besar, karena memang alamnya yang dimiliki Indonesia. Kita tahu kan, kita punya gunung, kita punya pantai, gurun pasir, kita hampir ada semuanya yang itu untuk motor trail sangat cocok gitu. Kita kalau di teman-teman diskusi, kita nyebutnya Indonesia itu Enduro Nation gitu, jadi memang tempatnya gitu. Dan pembalap-pembalap internasionalnya pun sudah kesini, mereka melihat, mereka sangat senang gitu dengan iklim ataupun alam yang ada. Berarti emang cocok ya. Kebetulan tadi kan kita di awal ngomongin Mas juga suka traveling ya. Berarti sebenarnya visinya itu selain berhubungan dengan sport, tapi juga berhubungan dengan pariwisata ya. Iya, betul. Bagaimana Mas bisa kok come up dengan ini harus disatuin nih gitu, supaya event olahraga ini menjadi suatu hal yang beneficial buat banyak pihak gitu, termasuk buat para brand gitu. Kepikirannya gimana Mas? Bisa emang tepat nih kira-kira pariwisata gitu? Ya sebenarnya secara tidak sengaja mungkin kali ya, karena saya aktif juga di bidang industri perhotelan gitu ya. Saya memperhatikan industri pariwisata di Indonesia itu yang dimana memang salah satu faktor pendukung ekonomi negara Indonesia itu sendiri gitu. Dan sambil berjalan, kadang kan kalau dipikir-pikir contoh kecilnya
ada konser di Singapura gitu. Kita kan kalau kita suka sama artisnya atau bandnya pasti kita bela-belain kan untuk pergi ke sana ya. Sama ini halnya kayak olahraga juga. Saya lihat ya kalau kita suka sama olahraganya, kita suka sama eventnya, pasti orang akan rame-rame datang ke sini gitu untuk menyaksikan gitu secara langsung. Kalau dari sisi promotor itu kan tidak hanya, ibaratnya nggak hanya jual tiket atau jual pertunjukan olahraga itu aja ya. Kan biasanya suka ada support dari brand, partnership segala macam. Tanggapan mereka sejauh ini sih antusias apa sih Mas? Sangat antusias karena dengan banyaknya event, brand-brand, terutama kalau kita nyebut brand baru ya, yang baru entry ke dalam olahraga tersebut gitu, dia kan butuh exposure gitu. Dia akan dipakai oleh contoh salah satu pemain terkenalnya gitu kan, dia juara dengan logonya nempel di pakaian itu kan cukup exposure-nya besar gitu. Jadi supporting dari brand-brand baru ataupun brand-brand lama itu menjadi satu ekosistem dalam sebuah event gitu kalau saya melihatnya. Emang juga tujuannya seperti yang kita balik lagi sedikit ke golf itu, emang tujuannya emang dari asosiasinya pengennya tuh jangka panjang ya. Pastinya. Terhadap si event tersebut gitu ya. Pastinya. Kira-kira dari Mas itu keuntungan ibaratnya lebih nguntungin yang one time aja gitu project atau yang jangka panjang gitu, plus minusnya apa sih Mas? Kalau kita ngomong plus minusnya, pasti dibutuhkan biaya yang besar untuk event yang banyak gitu, yang dimana memang itu menjadi tantangan ya saya nyebutnya untuk kita bisa memenuhi selama 1 tahun ini dalam 30 series gitu, dan hopefully ya tahun berikutnya akan ada terus. Pastinya kita bikin event itu rutin jadinya. Masih butuh sponsor Mas? Kita bisa nanya nih soal sini. Sponsor apa nih yang belum nih? Nih golf ini. Nih kalau di motor kan ada tuh antangin gitu ya. Nah ini kita perlu disupport nih sebenarnya event-event olahraga ini, karena dukungan yang seperti itu sebenarnya membesarkan pasar kita buat lebih memasyaratkan olahraga itu sendiri kan. Betul gitu, sekali. Iya. Nah jadinya sebenarnya Mas strateginya kira-kira supaya benar-benar maksimal dalam event olahraga, termasuk Indonesianya juga dalam nge-bridge buat ke ekonominya Indonesia gitu. Ada strategi khusus nggak Mas kira-kira yang akan dilakukan sama Indonesia gitu untuk makin nge-push event sport ini? Kalau strategi khusus, paling kita secara tim memastikan dari segi marketingnya saja kita pastikan supaya event ini terlihatnya lebih menarik dan semua kalangan bisa, karena untuk olahraga tertentu, apalagi saya menyebutnya golf, banyak yang berpandangan ini hanya kalangan tertentu saja yang bisa di olahraga ini, tapi kan sebenarnya tidak juga gitu, semuanya tuh bisa. Memang secara biaya dia cukup besar, tapi ini kalau support sistemnya sudah jalan semua, saya rasa bisa menjadi affordable ke depannya gitu. Jadi salah satunya kalau saya sempat baca artikel terkait sama kompetisi si golf ini, itu kan range umurnya cukup beragam ya. Beragam. Gitu. Bahkan ada yang umurnya 65 tahun, waktu di sana nggak akan di Jababeka, itu sempat mecahin rekor hole in one tuh Mas katanya. Betul. Gitu. Jadi memang caranya nggak mencakup hanya untuk yang profesional saja, termasuknya dari amatir ini supaya semuanya jadi ke-push buat event olahraganya itu sendiri ya Mas? Iya, betul sekali. Pertanyaan yang mungkin terakhir ya untuk di sesi kita kali ini. Kira-kira nih Mas, karena ini acaranya mindset ya. Kalau kita mau tanya pola pikir atau mindset apa nih Mas untuk menjadi seorang Mas Andriansyah ya, terhadap apa yang dilakukan sama Mas Andriansyah termasuk kepromotoran, kira-kira apa sih yang harus dipegang gitu, keyword kata-kata kunci terhadap semua bisnisnya Mas gitu. Apa nih yang harus ada di dalam pikiran kita untuk bisa jadi inspirasi teman-teman semua untuk menjadi seorang yang memang punya hal yang sangat bagus lah gitu dalam karir gitu. Kalau saya mungkin menerapkan lebih, kita harus mengenal diri sendiri, kita tahu passion kita di mana. Gitu. Kalau kita tahu passion kita seperti apa,
pasti kita melakukan sesuatu itu bahasanya enjoy gitu. Oke. Kita akan menikmati prosesnya gitu. Baik itu prosesnya mudah, sulit ataupun berat, ya tapi kita jalanin aja gitu. Selama kita tahu itu passion kita, kita pun harus mau bekerja keras pastinya gitu ya, berusaha. Jadi ya go with the flow lah gitu bahasanya. Yes. Jadi yang pertama memang harus dijadikan pola pikir. Kita seneng dulu nggak sih nih sama apa yang kita lakukan ya? Betul. Kalau nggak seneng kayaknya agak susah ya buat enjoy. Untuk enjoy ya, sulit. benar. Ya. Oke. Makasih banyak Mas Adriansyah Sama-sama, terhadap sesi Mas. kita hari Ya. ini. Mudah-mudahan hal ini kita banyak kasih ke teman-teman di rumah buat bisa menjadi inspirasi ya. Bahwa kalau misalnya saya boleh simpulin sedikit, segala sesuatu yang dilakukan oleh teman-teman, ibaratnya kalau tidak menemukan kesukaan terhadap hal itu, kita akan sulit buat menjadikan itu sebuah batu yang kita pakai untuk menjadikan lompatan kita menjadi lebih baik di hari-hari ke depannya gitu. Sampai ketemu lagi teman-teman di episode berikutnya dari Mindset. Saya Lutfian Iriana, pamit undur diri. Terima kasih.